Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pada pertemuan Zoom meeting pada Sabtu pagi hari ini. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi politik dan isu sosial ya. Seperti pada di slide ini teman-teman sudah membacanya. Salah satu isu penting dalam isu sosial itu adalah seseorang politisi, seorang analis, atau seorang aktivis ataupun mahasiswa itu bisa melakukan mobilisasi sosial. Seperti kita ketahui bahwa mobilisasi sosial pada dasarnya itu bukan hanya dikaitkan dengan ranah offline seperti demonstrasi, seperti penggerakan massa, seperti adanya misalnya teman-teman bikin rapat himpunan, rapat-rapat anggota dewan mahasiswa mungkin ataupun rapat kelompok tertentu itu adalah pada dasarnya itu adalah mobilisasi sosial bagian dari dinamika kelompok. Tetapi ketika kita melihatnya dalam mobilisasi sosial berarti di situ ada unsur publik, di situ ada unsur masyarakat, jadi ada pelibatan masyarakat. Jadi kemampuan dalam hal mobilisasi sosial itu menjadi kemampuan yang sangat penting dalam komunikasi, bukan hanya dalam komunikasi politik, tetapi dalam public relation, dalam komunikasi massa dan lain sebagainya. Karena kita apa ya istilahnya bisa mengendalikan massa ya dalam arti kita bisa mengendalikan publik bukan hanya dalam artian untuk demonstrasi semata tetapi misalnya untuk kerja bakti untuk aksi sosial ataupun dalam ranah yang di Gen Z ataupun milenial itu adalah crowdfunding ya untuk misalnya penggalangan dana bukan hanya penggalangan dana di apa lampu lalu lintas lampu 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 bangjo dan lain sebagainya yang ada di jalan tidak hanya seperti itu tetapi bisa juga dikaitkan di ranah ranah digital. Kenapa sih sebenarnya isu sosial itu menjadi sangat penting? Kenapa isu sosial itu menjadi hal yang dominan? Karena di dalam politik itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Politik itu adalah publik, politik itu adalah rakyat, politik itu adalah upaya untuk apa ya, menjadikan diri kita ataupun pemimpin itu adalah bagian dari mereka yang dipimpin. Jadi adalah masyarakat dalam hal ini publik itu bukan hanya menjadi didokumentasikan sebagai objek semata, distigmatisasikan sebagai objek semata, tetapi harus bisa menjadi semacam subjek utama, ya kan? Menjadi subjek utama. Jadi apa itu mobilisasi sosial dalam komunikasi politik? Seperti kita ketahui, yang paling populer adalah adanya demonstrasi buruh kemarin ya, pas waktu 1 Mei. Itu adalah salah satu bentuk mobilisasi massa. Biasanya demonstrasi buruh itu digelar ataupun diinisiasi oleh serikat buruh, serikat pekerja, ya kan, serikat pekerja. Serikat pekerja itu sekarang bukan hanya di ranah-ranah pabrik, ya. Bukan hanya ada di ranah-ranah pabrik, bukan hanya di ranah-ranah apa perkebunan ataupun sektor-sektor yang bersifat kerja office hour semata, tetapi sekarang serikat buruh ataupun serikat pekerja juga sudah merambat di kalangan-kalangan profesionalitas. Jadi profesi yang dulunya ataupun kerap mungkin sampai sekarang juga dianggap seorang profesional juga sudah ada mulai gerakan-gerakan buruh, gerakan pekerja. Misalnya ada serikat pekerja kampus itu adalah dosen, misalnya di situ peneliti, kemudian di situ staf pengajar ataupun orang yang bekerja di kampus itu ada juga serikat serikat pekerja kampus. Itu didirikan oleh beberapa teman saya, sebenarnya saya kenal dan mereka aktif juga termasuk dalam art dalam dalam apa melakukan ini ya uji uji konstitusi di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang sistem pendidikan nasional berkaitan dengan kesejahteraan guru dan dosen. Kemudian selain itu ada juga di kalangan jurnalis, di kalangan pekerja media. Kalau di jurnalis ada serikat pekerja media, kemudian di kalangan orang-orang kreatif yang mereka hanya berdasarkan bekerja freelance, berdasarkan program berdasarkan pekerjaan, berdasarkan apa namanya itu pesanan ataupun project itu juga mereka juga ada serikat pekerjanya. Jadi mobilisasi massa itu menjadi penting karena di situ ada satu tujuan yang hendak dicapai, yaitu adanya kepentingan bersama, adanya rasa senasib sepenanggungan, kemudian adanya upaya untuk mewujudkan target dan tujuan utama, terutama itu berkaitan dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Mungkin isu buruh tidak terlalu populer di kalangan Gen Z, yang paling populer adalah isu tentang pelecehan seksual. Seperti ada
beberapa waktu lalu itu adalah kasus 16 mahasiswa FH UI yang melakukan pelecehan seksual di apa ya disebut di WA group ataupun di apa semacam aplikasi percakapan lain kalau tidak salah ya. Itu kan mereka istilahnya mendiskusikan hal-hal yang bersifat seronok teman-temannya yang sedang presentasi, dosen-dosennya yang sedang mengajar, dan lain sebagainya. Jadi ada karakter-karakter misoginis, ya kan, yang istilahnya menunjukkan lelaki itu hal yang perkasa, sehingga perempuan itu sangat direndahkan, hingga akhirnya publik marah dan membuat campaign, ya kan, membuat gerakan massa untuk mengecam aksi tersebut, hingga akhirnya ya itu rame sempat diadili di apa di Fakultas UI, diadili di gedung sosial, tetapi nggak tahu kenapa sekarang isu itu cenderung meredup, cenderung tenggelam, dan nggak tahu itu nasibnya seperti apa mereka 16 mahasiswa tersebut. Dan itulah adalah kadang-kadang fungsi dari mobilisasi sosial baik di ranah digital maupun di ranah sosial adalah istilahnya upaya inkonsistensi dalam menyampaikan isu, sehingga ketika isu itu hangat ya udah dibicarakan di publik, dibicarakan di media sosial, tapi ketika sudah tenggelam ya sudah turun saja. Akhirnya publik pun mengira bahwa itu hanya apa pengalian isu, oh itu adalah pelemparan isu dan lain sebagainya. Kemudian yang sekarang viral adalah tentang Gubernur Kaltim. Saya melihat ada beberapa tugas teman-teman juga mendiskusikan tentang Gubernur Kaltim. Jadi Gubernur Kaltim bukan hanya dikritik di media sosial, tetapi kan dijadikan lagu ya. Ada apa Nona Veronica, kemudian dijadikan lagu tentang apa ya, aku lupa judulnya. Pokoknya istilahnya lo kenal Gubernur apa Kaltim toh. Jadi ini itu menunjukkan sebuah sindiran tentang Gubernur Kaltim yang apa istilahnya membuat kebijakan yang sebenarnya itu untuk kepentingan pribadi seperti renovasi rumah, membeli kursi pijat, kemudian membeli mobil mahal sendiri 8 miliar yang tidak masuk akal gitu kan dikritik, dan itu akhirnya dibuat upaya untuk memobilisasi apa upaya kritik dengan tujuan untuk menyadarkan publik untuk memobilisasi massa untuk mengkritik Gubernur Kaltim. Tetapi karena sepertinya sepertinya apa ya Gubernur Kaltim tingkat kesadaran di masyarakat kita ataupun di tingkat di publik kita ketika ada pejabat dikritik, ada permasalahan, mereka tidak memundurkan diri, hanya sekedar permintaan maaf yang akhirnya berujung dan sudah selesai, akhirnya terjadi suatu hal pemotongan apa ya, pemotongan isu aja, jelas isu itu hanya berhenti di situ aja, tetapi ketika itu bermain di ranah lagu, bermain di ranah TikTok itu tujuan untuk memobilisasi massa untuk membangun suatu political awareness yang sangat kuat bahwa publik itu memiliki Mama Indonesia memiliki gubernur seperti itu, janganlah gitu kan, janganlah seperti itu kedepannya, pilihlah pemimpin yang tidak seperti itu kan, akhirnya cenderung seperti itu, apalagi ada disandingkan antara gubernur Kaltim tersebut dengan apakah ini ya, apakah Deddy Mulyadi KDM, berbeda dengan KDM yang cenderung merakyat, cenderung tampil apa adanya, cenderung masyarakat. Jadi untuk menjadi suatu hal yang sangat kontras. Sebenarnya seperti apa sih awal mulanya kalau dalam segi teori berkaitan dengan mobilisasi sosial? Ini beberapa teori yang saya pernah baca di Alstom di bukunya di 1965 bahwa mobilisasi sosial itu muncul karena adanya common interest, karena adanya common interest. Jadi adanya kepentingan bersama, kepentingan bersama Indonesia kita itu apa? Bahwa misalnya berkaitan dengan pelecehan seksual, bahwa perempuan adalah makhluk yang harus dihormati, ya kan? Ketika kamu ingin melecehkan perempuan, kamu ingat bahwa kamu itu memiliki kamu itu dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Seorang perempuan. Perempuan adalah manusia terhormat dan lain sebagainya. Terus penempatan diri, bagaimana ketika ada anggota keluargamu juga dilecehkan seperti itu, bagaimana jika ada saudara perempuanmu dilecehkan seperti itu. Jadi ada common interest-nya di situ. Common interest itu ada isu-isu bersama. Isu-isu yang bersama yang dimainkan di situ itu biasanya menyangkut kepentingan publik, menyangkut norma, menyangkut agama, menyangkut moral, dan lain sebagainya. Kemudian orang itu juga bisa melakukan mobilisasi sosial karena ada faktor rasional. Rasionalnya itu seperti apa? Buruh turun di jalan selalu menuntut pertama itu kesejahteraan.
ya kan? Mereka selalu menuntut utama kesejahteraan, bahwa gaji UMR mereka itu sebenarnya kan tidak cukup ya. Seperti hidup di Jakarta itu kan dikatakan maya rata-rata dalam suatu survei, hidup di Jakarta itu membutuhkan gaji sekitar 15 juta. Tetapi kenyataannya apa? Publik masyarakat di Indonesia UMR ataupun UMP itu kan sekitar 5 jutaan lebih, ya kan? Berarti itu kan kurang dari sepertiga dari istilahnya upaya untuk biaya hidup normal di Jakarta, hingga akhirnya apa, orang itu harus bekerja bekerja di dua tempat, kemudian orang itu harus berbisnis, kemudian suami istri harus bekerja semua dan lain sebagainya. Itu kan faktor kesejahteraan, itu kan sudah faktor common interest, tapi itu juga faktor rasional. Kemudian faktor rasional bahwa buruh itu selalu ditindak, ya kan? Buruh itu selalu ditindak, pekerja itu selalu selalu ditindas oleh perusahaan, oleh korporasi dengan dalih code of conduct, dengan dalih investasi, penghematan, hingga akhirnya ada upaya layoff, ada PHK massal dan lain sebagainya. Buruh itu selalu identikan menjadi korban. Kemudian adanya hal yang lain yang berkaitan dengan mobilisasi sosial ketika rasional itu, misalnya dalam pelecehan seksual, bahwa hal itu sebenarnya sangat tidak masuk akal. Seperti halnya ketika cerita teman-teman saya misalnya yang dia bekerja di kepolisian, bekerja yang berada di lapas, ataupun ataupun orang-orang yang pernah di penjara, ketika tersangka itu berkaitan dengan pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual atau lain sebagainya, dia itu biasanya menjadi korban. Korban di apa istilahnya, akan menjadi apa istilahnya ya, sasaran empuk ataupun samsak empuk gitu ya, samsak empuk yang ada di tahanan di kepolisian tahanan di tahanan di di penjara ya, ataupun di lapas, itu menjadi tahanan kan, itu karena ada rasionalitas bahwa hal itu sebenarnya hal yang tidak masuk akal. Kenapa orang harus istilah melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan ataupun lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah faktor yang ketiga, itu self interest of individual. Jadi adanya kepentingan tertentu. Jadi seperti kita ketahui bahwa mobilisasi sosial atau demonstrasi itu, jangan lupa di situ ada kadang ada aktor, ya kan? Ada aktor tertentu, seperti pada waktu demonstrasi demonstrasi buruh kemarin yang di Monas itu kan ada aktor-aktor yang bermain. Di situ ada aktor-aktor bermain. Jadi ada kepentingan-kepentingan individu yang tujuannya mendompleng mobilisasi. Jadi kadang-kadang apalagi di Jakarta sekarang sudah banyak ya, udah banyak istilahnya IO demonstrasi, itu sudah banyak. Mau IO demonstrasi apa? Mendukung A, mendukung B, mendukung C, dengan bayar berapa? Misalnya ada paket 10 juta, paket 20 juta, bahkan paket 100 juta, tergantung masa yang dibawa. Gitu, tergantung masa yang dibawa. Jadi ada istilahnya organisasi terselubung yang mengorganisasi demonstrasi tersebut dengan tujuan itu memainkan adanya kepentingan individu tertentu. Jadi tidak bisa kita lepaskan bahwa mobilisasi sosial itu merupakan hal yang sangat ansih berkaitan dengan perjuangan publik. Jadi tidak bisa juga dikatakan demikian. Kemudian apa itu dasarnya? Dasarnya itu adalah attitudinal persuasion. Jadi kita ketika dasar melakukan mobilisasi sosial itu adanya upaya untuk membujuk, upaya untuk menekan dalam hari ini, mengajak masyarakat untuk ikut demonstrasi, dalam hari ini juga untuk menyuarakan suara publik tertentu untuk bisa disuarakan, seperti misalnya penolakan tambang, penolakan pabrik semen dan lain sebagainya. Itu adalah upaya bentuk persuasi. Awalnya itu persuasi, tetapi di situ ada conformity. Conformity itu semacam ada konformitas. Jadi ada keseragaman di antara suara publik itu menyatu sehingga bisa melakukan mobilisasi sosial. Itu seperti ketika misalnya dukungan untuk kita penderita kanker, atau dukungan untuk masyarakat untuk yang apa, solidaritas untuk yang mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual, itu kan supaya upaya conformity bahwa dukungan kita itu banyak kepada mereka menjadi korban tersebut. Selanjutnya behavior, bahwa di dalam mobilisasi sosial itu adalah upaya untuk menunjukkan suatu perilaku. Perilaku apa? Perilaku perlawanan. Selain perilaku perlawanan itu apa? Upaya perlawanan itu untuk membangkitkan revolusi. Untuk membangunkan revolusi bukan hanya berkaitan dengan perubahan rezim semata, tapi juga perubahan paradigma, perubahan perspektif. Dengan tujuan utamanya itu nantinya itu akan membangun suatu makna yang
luas, bukan hanya makna di dalam individu. Jadi setiap orang itu bisa menampilkan maknanya, menampilkan makna nanti akan terrepresentasi dengan identitas, itu kan terrepresentasi dengan konektivitas, terrepresentasi dengan network, akan terrepresentasi dengan circle-circle yang akan dibangunnya. Selain itu, terkadang itu upaya tersebut juga meaningless. Jadi memang tidak terkadang itu tidak menimbulkan makna yang mendalam juga karena akhirnya ya hanya bersifat apa ya hanya bersifat sporadis, tidak bersifat kontinuitas. Ada beberapa aspek, setidaknya saya dalam penelitian Todd Rogers yang paling populer yang berkaitan dengan mobilisasi sosial, ada sedikitnya itu 5 elemen yang berkaitan dengan mobilisasi sosial. Mobilisasi sosial itu akan sangat efektif ketika di situ ada faktor personal. Personal itu di situ ada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Di situ ada ikonnya. Ketika buruh itu ikon perjuangannya siapa? Biasanya pemimpin pemerintahan atau siapa ataupun itu akan mengajak ikon itu menjadi staf ahlinya dan lain sebagainya sehingga atau masuk ke kabinetnya sehingga dia istilahnya representasi buruh itu akan dipegang. Jadi ikon itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh orang tertentu agar mobilisasi massa agar dia itu pansos akan mendapatkan panjat sosial bisa mendapatkan panjat sosial. Tetapi ketika di aktivis-aktivis yang bisa apa ya memiliki idealisme, bisa dipertanggungjawabkan apa namanya ya, dipertanggungjawabkan bertanggung jawab ke perjuangannya itu juga banyak. Kemudian accountable. Accountable itu bahwa bahwa orang bisa beraksi ikut melakukan media sosial itu karena adanya pertanggungjawaban, adanya reputasi orang yang mengajak tersebut, adanya social standing yang sangat jelas. Ketika akuntabilitas orang yang mengajak ataupun perjuangan yang di apa namanya diusung itu tidak terlalu menarik, tidak menyangkut kepentingan publik, biasanya jarang akan diikuti. Kemudian normatif. Normatif itu biasanya di convey relevant people think others should do or what relevant people actually do. Jadi normatif. Jadi ketika kalian tidak bergerak, maka maka isu ini akan tenggelam. Ke, ketika kalian tidak bersuara, tidak speak up, maka isu ini hanya akan diam. Kemudian selain normatif ada identity relevant. Biasanya ketika misalnya dulu ketika ada suatu organisasi massa diinjak-injak, dilecehkan oleh suatu institusi, anggotanya akan turun ke jalan, akan mendemo. Itu jadi ada identity relevan. Relevannya identitasnya itu relevan. Jadi dia itu adalah bagian dari orang bagian dari organisasi tersebut apa istilahnya dia juga menjadi relevansi, dia juga menjadi kepanjangan tangan dari organisasi tersebut. Jadi adanya identitas yang melekat. Kemudian connected. Connected itu juga menunjukkan bahwa mobilisasi sosial itu selalu terkoneksi, baik secara emosional, secara perspektif, secara ideologis, kemudian secara perilaku, kemudian secara identitas. Ketika relasi tersebut nantinya akan memiliki apa namanya ya, memiliki suatu ikatan, maka akan semakin kuat mobilisasi sosial tersebut. Dengan demikian nanti ketika 5 unsur tersebut dipenuhi, jika teman-teman nantinya misalnya mungkin menjadi aktivis mahasiswa atau bekerja sebagai PR agency, jadi harus memperhatikan dari faktor personal, akuntabilitas, normatif, identity relevan, hingga connected tersebut. Tetapi bagaimana kaitannya ketika kita berada di ranah digital? Seperti kita ketahui banyak gerakan sosial, banyak banyak istilahnya apa ya gerakan sosial, banyak istilahnya movement, digital movement itu berbasis kepada kliktism. Kliktism itu merupakan suatu pendekatan teori yang cukup populer di dalam digital teori, di dalam komunikasi digital, yaitu upaya untuk membangun political participation in social media gitu, yang ditujuan itu untuk membangun kliktism. Jadi orang itu mengklik untuk menjadi follow, untuk join, untuk apa istilahnya kalau crowdfunding untuk menyambangkan dana di kitabisa.com dan lain sebagainya. Ada salah satu teman saya misalnya dia membangun suatu kepedulian kepada pasien kanker di RSCM, dia membangun
ke kitabisa.com, beberapa pasien, beberapa temannya, beberapa kolega yang dimasukin ke situ untuk mendapatkan bantuan keuangan dari orang, dia mempromosikan itu tersebut di media sosial dan lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk membangun partisipasi, termasuk dalam hal ini juga di dalam politik. Politik ketika kita misalnya ingin mengkritik pejabat A, kita bisa membuat suatu gerakan di media sosial, membuat akun grup, membuat akun misalnya home apa istilahnya homeless media dan lain sebagainya hingga bersifat one dimensional ataupun kita bisa mengembangkannya dengan multidimensional dengan berbagai aktivitas lainnya. Itu clicktivism. Dari clicktivism nanti akan membentuk colonialization. Colonialization di mana aktor politik dan organisasi itu memiliki koloni ya, memiliki koloni bukan hanya berbasis di warung kopi, bukan hanya berbasis di arisan ibu-ibu tetapi juga berbasis di media sosial. Jadi ada pertanyaan yang menarik dari beberapa penelitian yang saya baca termasuk di Mihalsa dan Liliker. Liliker itu salah satu bukunya itu berkaitan dengan komunikasi politik. Mungkin teman-teman harus membaca buku itu ya. Sekarang sudah banyak terjemahannya di toko. Itu menunjukkan bagaimana ketika model model mobilisasi itu adalah ada pertanyaan if dan how. If more deliberative, engaging form of politik are emerging online. Jadi ketika politik itu sekarang sudah berkembang ataupun sudah berpindah ke ranah online, maka tantangan utamanya dalam mobilisasi sosial adalah diperlukan upaya untuk mengetahui strategi media sosial, upaya untuk menjadi konten kreator yang baik dan lain sebagainya. Kemudian online itu akan apa di ranah online itu menjadi dominan, offline juga tetap tetap harus diseimbangkan. Kemudian adalah salah satu cirinya adalah bagaimana mengajak masyarakat itu agar tetap aktif, ya kan, bukan menjadi pasif, bukan hanya pendengar pendengar semata. Kemudian di dalam politik adalah berkaitan dengan voice, bagaimana mobilisasi sosial adalah untuk menyuarakan suara kita ke dunia nyata, suara kita ke masyarakat, suara-suara kita ke ranah publik, suara kita ke dunia internasional sehingga bisa didengar dengan lebih variable dan fast moving environment. Jadi lingkungannya akan lebih cepat dan karena berbasisnya pada clickism. Ya, ini adalah Speak Up Your Mind. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan. Beberapa sudah saya nilai, nilainya bagus di atas A ya. Penilainya A ada 95,1. Dengan utama, dengan beberapa ini ada beberapa tujuh hal yang saya kritisi, saya komentari. Yang pertama itu berani presentasi dari beberapa teman sudah bagus, berani menampilkan wajah, speak up, karena untuk menunjukkan bahwa apa ya kita itu bukan homeless media ya kan, homeless media itu kan cuma hanya ambil ini tapi ini adalah untuk menunjukkan keautentikan bahwa kritik itu memang dari saya, saran ini dari saya, dan teman-teman juga bisa berani gitu lah, berani dalam arti bukan mengkritik secara tidak bertanggung jawab tetapi dalam datar-datar aja tidak masalah, tetapi berani presentasi diri tampil di publik itu menjadi suatu nilai positif, jadi suatu portofolio teman-teman, suatu keberanian. Walaupun ada teman-teman yang mungkin tidak suka seperti itu, tidak masalah. Karena ada orang yang memang suka bekerja di belakang layar, tidak tampil seperti kameramen, editor, ya kan, seperti itu, fotografer, mereka berlayar. Tapi ketika tampil di publik itu untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu hadir, teman-teman itu eksis. Kemudian yang kedua yaitu harus menonjolkan diri, menonjolkan pendapat diri. Jadi ini seperti ini kaitannya menonjolkan diri itu seperti nomor 7 ya yang diutamakan. Jadi diutamakan in my opinion, ini menurut pendapat saya, ini menurut saya, ini dalam pandangan saya, ini dalam analisis saya. Jadi ada faktor I-nya, ada faktor saya, aku itu lebih ditonjolkan. Jadi ego. Media sosial itu ketika kita berbicara dalam presentasi diri itu lebih menamakan ego. Jadi tidak masalah anda pakai teori A, B, C, kemudian ditambahkan menurut saya, itu tidak masalah. Itu kan berbeda, istilah menunjukkan semacam adanya keberanian, keberanian untuk mengungkapkan pendapat diri. Yang ketiga itu harus ada solusi. Solusi itu tidak harus berbasis kepada data ya sebenarnya. Kan banyak istilah pemerintah, kalau pemerintah harus berbasis data dan lain sebagainya. Tidak, karena dalam hal kritik, dalam kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat itu solusi ya pendapat orang, ya kan? Menurut keyakinan saya itu kan nggak apa-apa, itu menurut keyakinan saya bahwa solusi terbaik dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah misalnya pajak yang tinggi bagi para konglomerat di Indonesia gitu, misalnya
solusi kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara bahwa seluruh tambang kekayaan milik negara, kekayaan yang ada di Indonesia itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk masyarakat. Jadi misalnya di situ tambang harus memiliki pajak 50% dan lain sebagainya. Jadi istilahnya pemerintah tidak hanya membebani pajak kepada masyarakat gitu kan, tetapi membebani pajak kepada yang utama adalah kekayaan milik negara. Kemudian adanya nomor 4 itu adalah sisi ilmiah. Selain menampilkan teori, bolehlah satu, dua, ataupun lebih menggunakan analisis, kritik, dan tidak boleh berbasis kepada disinformasi atau hoax seperti itu. Kemudian kelima itu tampil percaya diri, jangan kaku. Saya lihat ada beberapa mahasiswa itu hanya membaca slide dan lain sebagainya, itu akan terlalu kelihatan gitu kan, hanya akan membaca teks dan lain sebagainya, seperti banyak viral ya presentasi hanya membaca HP dan lain sebagainya. Coba di ya bukan dihafalkan tapi dipahami dengan model brainstorming. Teman-teman sudah belajar itu dengan ada rasa kepercayaan, apa upaya ada clue-clue, penjabaran clue dan lain sebagainya. Jadi tidak membaca. Kemudian enam adalah ingat bahwa di video itu bukan presentasi, tetapi speak up. Speak up itu beda sama presentasi. Kalau presentasi kan seperti saya menyampaikan suatu slide, kemudian dipresentasikan, itu presentasi. Tapi speak up, jadi speak up your mind. Jadi teman-teman bisa berbicara dalam ranah kurang lebih 60 detik, gitu kan. 60 detik, 1 menit sangat pendek, gitu kan. Jadi menunjukkan menunjukkan mengutamakan pendapat saya dan menurut saya. Saya kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, Pak izin bertanya, silahkan. yang di MyBase kan ada dua tuh, ada pilihan untuk video Reels sama video paper. Nah, untuk yang kedua itu yang video paper berarti paper yang ada link YouTube-nya ya, Pak? Oh, papernya aja tidak apa-apa, nggak usah dikasih link jika memang sudah ngirim di videonya gitu. Jadi yang pertama video Hmm. itu kan nilainya untuk sendiri-sendiri ya. Jadi saya lebih mengutamakan kalau yang paper itu kan paper berbasis kepada analisis apa written, tulisan semata. Karena kan dari pengalaman saya mengajar itu kan kebanyakan mahasiswa seringnya pakai AI dan lain sebagainya sehingga mendeteksinya agak susah gitu kan untuk menunjukkan bahwa itu opini pribadi tidak. Tetapi ketika teman-teman itu ada videonya itu kan menunjukkan bahwa itu diekspresikan secara pribadi. Jadi saya ingin melakukan apa dua pendekatan, yaitu komunikasi yang lebih bersifat apa ya, lebih bersifat online dan lebih bersifat offline tersebut. Offline-nya itu melalui paper tersebut dan untuk menunjukkan komunikasi verbal dan komunikasi written. Jadi teman-teman boleh mencantumkan apa namanya, mencantumkan linknya di paper tersebut gitu kan. Tapi boleh juga tidak, tapi harus diupload ya videonya, itu harus linknya itu diupload di yang di bagian video. Jika tidak, misalnya saya sudah ngirim linknya di apa di papernya tapi tidak ngirim ngirim di video, ya maka nilai videonya akan kosong karena kan nilainya itu nanti akan nilainya lebih tinggi mana antara video dan apa namanya paper tersebut. Jadi dua-duanya itu harus dikirim dikirim semuanya gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, jika tidak ada saya tutup aja. Boleh teman-teman konsultasi ke saya ke apa namanya ke WA personal. Apa Pak, tema saya ingin ini? bertanya. Oh ya, silahkan, silahkan. Untuk pengumpulan tuh kan kalau di MyBase masih seminggu lagi ya. Masih Iya. seminggu lagi, Pak. Tapi kalau kata Bapak terakhir pertemuan 6 itu jadinya gimana ya, Pak? Oh boleh, sampai UTS nggak apa-apa. Kalau mau direvisi sampai itu, sampai di UAS nggak apa-apa. Tapi lebih idealnya sampai di UTS aja. Itu kan deadline itu aja. Jadi boleh ngirimnya telat tidak masalah gitu. Yang penting di apa istilahnya batasnya sampai di UTS aja, biar untuk ini memudahkan dalam penilaian itu. Tujuannya maksudnya biar cepat. Itu kan teman-teman bisa mengerjakan cepat tugas ini sehingga bisa fokus ke apa mata kuliah yang lain gitu. Jadi boleh itu, Baik. sepas waktu UTS boleh atau telat molor-molor tidak tidak masalah. Jika misalnya nilainya kurang terus mau direvisi belum upload itu nggak apa-apa. Nanti kan di situ ada komentarnya. Boleh dikirim ulang atau apa gitu. Misalnya kurang bagus itu diupload lagi. Nanti ngasih kabar aja tidak apa-apa di WA personal. Saya udah upload ulang, Mister ini ada kurang. Ini kemarin salah nggak apa-apa. Jadi tidak tidak kaku banget. Itu kan hanya untuk formalitas aja. Ada lagi pertanyaannya?
Ya, jika tidak ada saya tutup. Boleh pertanyaan di via WA personal untuk topiknya atau lain sebagainya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.